Sementara itu Haru menunggu Karen di depan sebuah apartemen. Haru sudah berjanji akan menemani gadis ini. Mereka akan ke rumah Sota Akiyama, orang yang Karen temui di klub malam. Tapi Sota telah tewas menjadi korban di klub malam itu. Karen ingin bertanya kepada keluarganya. Mereka pun pergi ke apartemen, tapi pintunya terkunci. Mereka harus menunggunya karena keluarganya belum pulang. Karen mengaku sudah terbiasa. Haru tak bisa menunggu selama itu. Dia membelakangi pintu dan menggunakan kemampuan ninjanya. Pintu pun berhasil terbuka. Mereka pun memasuki apartemen, memeriksa sekeliling rumah itu. Karen bahkan memotret benda-benda di meja. Dia seperti pernah melihat simbol itu. Tiba-tiba seseorang datang. Haru mengajak Karen bersembunyi. Seorang wanita masuk terlihat bingung dan ketakutan. Dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba ada orang yang datang. Wanita ini keluar, terdengar suara keributan. Wanita ini sudah tak sadar dan diseret ke dalam. Pria itu mencari sesuatu. Dia berhasil menemukan bunga kuning yang disimpan di kulkas, lalu menggantung tubuh pemilik rumah. Seakan-akan wanita ini bundir. Haru memperhatikan bekas luka di tangan si pria. Pria itu lalu pergi. Haru dan Karen keluar. Karen sangat lemas. Dia sangat ketakutan menyaksikan pembunuhan di depan matanya. Karen berhasil merekam kejadian itu. Haru dan Karen duduk di tepi sungai. Haru menyarankan untuk melaporkan ke polisi. Karen menolak. Mereka akan dicurigai sebagai pelaku. Karen memberitahu Haru. Dia melihat bekas luka di tangan pelaku tadi. Dia yakin pria tadi adalah pelaku kejadian di klub malam. Korban yang tertabrak hanyalah kambing hitam. Sebenarnya Haru juga sudah tahu. Target utama pelaku adalah Sota Akiyama. Karen sangat bimbang. Dia baru memulai untuk mengusut kasus kapal pesiar, tapi sudah ada 2 korban. Haru menyarankan agar dia berhenti. Karen menolak. Dia tak ingin melibatkan Haru lagi. Dia akan menyelidikinya sendiri. Haru berkata dia akan menemaninya. Riku melihat foto abangnya Gaku. Dia bertanya kepada nenek Taki tentang Gaku kakaknya. Neneknya berkata abang pertamanya adalah orang yang baik hati. Selesai bermain, Riku mencari neneknya. Ternyata neneknya sedang berbicara dengan temannya, tapi tak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Mereka berbicara dengan isyarat mimik muka. Bahkan mereka tertawa, tapi tak ada suara. Riku sangat heran melihatnya. Haru kemudian bertemu dengan Hama. Hama ingin laporan dari pemuda ini. Haru memperingatkan Hama, dia bukan bosnya. Dia melakukan ini hanya karena penasaran. Haru memberitahu tentang mayat perempuan di rumah itu yang dihabisi dengan kedok bundir. Pelakunya adalah pria di klub malam. Hama yakin jika Haru serius, dia bisa menghabisi orang di klub itu. Lalu Hama menemui Yoko yang tak jauh dari sana. Hama ingin laporan dari misinya. Yoko sudah menyelidiki perusahaan itu. Dia berhasil menemukan daftar penumpang, tapi itu sudah dihancurkan. Ada seseorang yang dicurigainya yang bekerja di sana. Hama ingin Yoko menyelidikinya, tapi wanita itu sudah hilang. Dan ada pesan. Yoko ingin dibayar di muka untuk pekerjaan ini. Yoko pun kembali bekerja. Dia sibuk mengantar minuman. Orang yang Yoko curigai pergi, dan Yoko mengikutinya. Orang itu sedang berada di ruangan. Yoko menggunakan kemampuan ninjanya dan membaca gerak bibir orang itu. Orang itu memberi laporan kepada seseorang yang bernama Matsura. Sementara itu Soichi mengantar keluar karyawan barunya. Barulah dia ingat dengan istrinya yang sedang bekerja dan mencoba menelpon. Tapi nomor Yoko tak aktif. Dia minta izin pulang duluan kepada para karyawannya. Haru pun kembali bertemu dengan Karen. Karen memberitahu tentang lambang yang dia foto. Lambang itu milik kelompok Gentekai, sekte yang baru dibentuk. Sekte ini memiliki puluhan ribu pengikut dan terus bertambah. Sekte itu dipimpin oleh orang yang bernama Yosuke Sugioka. Dia sangat populer di kalangan anak muda. Sekte itu sangat mencurigakan. Mereka mengadakan pertemuan tiap bulan sekali. Karen ingin mengikuti acara sekte itu. Haru pun bertanya, kenapa Karen mau bertindak sejauh ini? Ini bisa sangat berbahaya baginya. Tapi gadis ini yakin, dia tetap akan menyelidikinya. Ini adalah instingnya sebagai wartawan untuk mencari fakta. Dia sangat yakin kasus di kapal pesiar berhubungan dengan konspirasi ini. Haru agak kesal karena gadis ini sulit dihentikan. Bahkan Haru tak sengaja, dia curhat tentang keadaannya. Diwarisi usaha keluarga, tapi dia tak tertarik. Di tengah jalan mereka melihat anggota organisasi Gatekai merekrut orang-orang di tengah jalan. Haru dan Karen pun mengikutinya. Yoko sedang berada di tempat kerjanya. Semua orang akan pulang kerja. Pegawai yang dicurigai Yoko tiba-tiba meminta dibuatkan kopi. Yoko pun terpaksa membuatkannya. Kantor sudah sepi. Tiba-tiba ada orang yang masuk dan menyerang orang ini. Yoko bersembunyi mengamati situasi, dan dia mematikan lampunya. Orang ini jadi waspada. Yoko segera memakai penutup kain di wajahnya. Yoko akan menyerang orang ini, tapi tiba-tiba suaminya menelpon membuatnya jadi ketahuan. Orang ini menyerangnya, tapi Yoko dengan mudah mengalahkannya. Yoko agak lengah saat dia memeriksa korban, tiba-tiba dia kembali diserang. Orang ini melawan Yoko sekuat tenaga, tapi Yoko masih bisa menghajar orang ini.
orang ini berhasil kabur lewat jendela. Sementara itu Nagi ingin mengembalikan artefak museum yang dicurinya. Tiba-tiba ada shuriken yang menyerangnya. Nagi berhenti dan melihat ada shinobi lain di atas. Dia mengejar orang ini. Orang ini melemparkan bom asap dan menghilang. Tapi ternyata dia mengambil artefak milik Nagi. Nagi mengejar orang ini ke dalam museum. Rencananya mengembalikan barang jadi kacau. Para petugas dan detektif yang berjaga jadi sibuk mengejarnya.